Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Liga 2. Direktur PT LIB Ferry Paulus secara terang-terangan akan menyetop dana kontribusi bagi tim Liga 2 yang belum selesaikan tunggakan gaji pada para pemainnya. Diketahui ada kurang lebih 9 klub yang belum lunasi tunggakan gaji. Meskipun kabar terbaru tim Persiraja Banda Aceh katanya sudah melunasi tunggakan gaji ini. Menurut Ferry Paulus, jika sebelum kick-off para klub ini belum juga selesaikan tunggakan gaji ini, maka dana subsidi yang sebesar 1,2 miliar rupiah per klub ini akan ditunda dikucurkan. Seperti kita tahu, tim-tim Liga 2 memang akan dapatkan dana subsidi sebesar 1 miliar 250 juta, kecuali tim Persiraja dan 7 tim yang ada di grup 4 yang akan diberikan subsidi tambahan sebesar 250 juta alias Persiraja dan 7 klub di grup 4 ini akan mendapatkan subsidi 1,5 miliar rupiah. Oke, bagi yang masih bingung, kenapa cuma Persiraja dan 7 klub di grup 4 aja yang dapat tambahan dana 250 juta dan totalnya alias 1,5 miliar? Kami akan sedikit jelaskan ya. Awalnya LIB ini cuma sanggup berikan subsidi pada tim Liga 2 ini 800 juta aja. Itu rata semua ya, semuanya dapat segitu. Tapi itu diprotes sama klub Liga 2 yang bilang dana segitu nggak akan cukup, apalagi ada pemain asing. Akhirnya LIB ini bicara dengan ketum PSSI dan PSSI pun adakan pertemuan dengan klub dan para sponsor Liga 2. Akhirnya disetujuilah tiap klub ini dapat subsidi 1 miliar 250 juta. Kecuali Persiraja dan 7 klub di grup 4. Kenapa Persiraja dan 7 klub di grup 4 ini dapat tambahan dana? Karena menurut LIB adalah disesuaikan letak geografis. Dan dana ini pun kabarnya baru akan cair ketika 8 klub ini andai lolos ke babak selanjutnya. Meskipun kalau di grup 4 itu semua klub itu setuju ya, tapi beda dengan di grup 1. Ada juga yang protes, kenapa cuma Persiraja yang dikasih dana tambahan? Bukankah sistemnya home away? Berarti tiap tim pun akan lakukan away juga ke Aceh dong. Kenapa nggak dikasih subsidi tambahan? Entahlah, kami pun nggak tahu. Bicara soal markas atau stadion, ini pun lagi ribet di Liga 2. Pasalnya pemerintah inginnya stadion yang dipakai tim Liga 2 ini memenuhi standar keamanan. Bagi tim yang stadionnya nggak lolos verifikasi harus cari markas baru. Seperti Persikap Kabupaten Bandung yang harus berbagi kandang dengan Persib di GBLA. Hal ini lantaran Stadion Sijalak Harupat dipakai gelaran Piala Dunia U17. Lalu ada Persekat Tegal yang harus mengungsi ke Pemalang ke Stadion Mokhtar disebabkan Stadion Trisanja di Kota Slawi tak lolos verifikasi PT LIB. Lalu ada Bekasi City FC yang harus mengungsi keluar, yakni ke Karawang, ke Stadion Singa Perbangsa Karawang. Hal ini lantaran padatnya jadwal di Stadion Patriot dan tak bisa dipakainya Stadion Wibawa Mukti dikarenakan direnovasi. Lalu bagaimana soal transfer? Nah, dengan datangnya sponsor baru di Liga 2, klub-klub Liga 2 pun udah mulai gencar nih penuhi regulasi, terutama soal pemain asing. Yang terbaru ada siapa aja ya? Yang pertama, Nusantara United melengkapi slot asingnya dengan mendatangkan Matheus Silva, seorang striker berusia 26 tahun asal Brazil yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Suphanburi United. Silva akan jadi tandem dengan pemain asing sebelumnya di Nusantara United, yakni Yusaku Yamadera. Yang kedua, Malut United meresmikan pemain asing terakhirnya, yakni Derrick Sasraku, striker asal Ghana berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga Liberia. Jadi udah dua ya pemain asing Malut United, yakni Derrick Sasraku dan juga Muhammad Isaef. Yang ketiga ada Persijap Jepara yang meresmikan pemain asingnya, yakni Motjaba Lotfi Jasel, bek tengah asal Iran berusia 34 tahun yang musim lalu main di Liga Iran bersama klub Khaybar FC. Ini menarik sebab sebelumnya Persijap ini dikabarkan sudah merekrut N'Gwe Kante dan Haru Nagakaki. Lalu siapa yang akan digantikan? Apakah Haru atau Kante?
Yang keempat ada PSMS Medan, akhirnya merekrut atau meresmikan pemain Korea Selatan Kim Jin Sung yang berposisi sebagai gelandang serang. Kim sendiri direkrut atau dipinjam dari klub Seoul FC untuk menggantikan posisi pemain Jepang yakni Hiroya Kono yang dicoret lantaran cedera. Kemudian ada PSKC Cimahi yang meresmikan pemain asing pertamanya. Ia adalah Farid Sadat, striker asal Afghanistan berusia 24 tahun yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Nakhon Ratchasima. Dan juga bek tengah asal Uzbekistan Murodjon Tuichibaev berusia 31 tahun yang musim lalu main di klub Eagles di Liga Maladewa. Oke, baru itu dulu aja ya. Yang lain besok deh kita akan update lagi. Besok aja ya kita kasih tahunya. BTW, Liga 2 tetap akan disiarkan di Indosiar dan tetap tanpa supporter away. Kita ke Liga 1. Hanif Syahbandi, pemain kelahiran Bandung berusia 26 tahun ini belakangan ini jadi ramai diperbincangkan. Bukan cuma di kalangan klubnya saat ini yakni Persija, tapi juga hampir di seluruh netizen. Dan tentu saja di kalangan para bobotoh. Lalu apa sebabnya? Bukan soal prestasi sih, meskipun pemain yang udah malang melintang di berbagai klub Liga 1 ini sudah punya sejumlah prestasi baik di klub maupun timnas. Hanif disorot disebabkan beberapa aksinya di beberapa waktu ini. Mulai dari dihormati sebab lakukan aksi memisahkan keributan antara supporter PSS Sleman dengan panpel PSS Sleman. Lalu juga hujatan yang diterima Hanif di beberapa laga belakangan ini. Termasuk satu kartu merah yang diterima Hanif saat lawan mantan tim yang justru dimana ia memulai karir yakni Persib Bandung. Di kalangan Jackmania ada dua kesalahan Hanif yang masih diingat, yakni musim lalu Hanif Syahbandi hampir saja membuat Persija ini gagal raih kemenangan saat melawan Persis Solo. Saat blundernya hampir saja berbuah gol untuk Persis Solo dan kala itu Hanif diomelin sama sang kapten Andri Tani. Yang kedua, kartu merah saat lawan Persib. Jackmania sih nggak mempermasalahkan ya permainan Hanif yang ngotot dan kasar pada para pemain Persib, dan justru Jackmania senang. Tapi yang bikin Jackmania ini kecewa adalah kartu merah Hanif ini membuat Persija gagal menang melawan Persib. Sementara di kubu bobotoh, cemoohan lebih parah diterima Hanif. Pasalnya pemain yang lahir di Bandung dan pernah menimba ilmu di Persib ini, tapi permainan Hanif pada pemain Persib ini dianggap seolah-olah Hanif punya dendam pribadi pada Persib. Kalaupun Hanif punya dendam pribadi pada Persib ya mungkin wajar, sebab setelah dari diklat Persib, Hanif justru tak pernah dilirik oleh tim Persib senior dan dibuang ke Pelita Jaya di tahun 2015 silam. Dan hingga saat ini Hanif jadi salah satu pemain Persib yang tak pernah membela Persib. Dan mungkin saja dalam pikiran Hanif sudah tak ada niat balik ke Persib. Tapi meski demikian para bobotoh menilai ya nggak segitunya juga kali, mentang-mentang dendam sama Persib terus main kasar gitu pada para pemain Persib. Kalau disebut ini totalitas untuk Persija lah, orang pemain lain yang asal Jakarta aja nggak ada yang sengotot itu mainnya. Jangan sampai Hanif jadi Taufik Hidayat jilid 2, asli Bandung tapi tak diterima di Bandung, dan Taufik Hidayat jadi terlunta-lunta sampai saat ini di Bali United pun cuma jadi cadangan abadi. Bicara soal pemain Jawa Barat khususnya di Persib saat ini, dari 33 pemain Persib yang terdaftar musim ini hanya 15 pemain saja yang asli Jawa Barat, yakni Fitrul asli Garut, Kakang Rudianto asli Cianjur, Zalnando asal Bandung, Erianto Sukabumi, Dede Kusnandar Sumedang, Robi Darwis Cianjur, Abdul Aziz Bandung, Beckham Putra Bandung, Azikri Fadilah Bandung, Ridwan Ansori Bandung, Febri Haryadi Bandung, Rian Kurnia Bogor, Ferdiansyah Bandung, dan Arsan Makarin asal Sumedang. Tapi dari semua pemain asli Jawa Barat di Persib tak semuanya tampil reguler, bahkan lebih banyak di bangku cadangkan. Mungkin hanya Beckham Putra saja yang sejauh ini konsisten selalu jadi pilihan utama. Dan memang faktanya sejak era Liga Indonesia, Persib belum lagi lahirkan legenda yang asli Jawa Barat.
Pemain-pemain seperti Atep dan Eka Ramdhani nggak bisa jadi legenda di Persib sebab selain pindah-pindah klub, mereka pun harus akhiri karir di Persib dengan tak indah. Lalu bagaimana dengan kondisi skuad Persib? Seperti yang terlihat di video, Boyan Hodak hanya memberikan 1 hari libur bagi para pemain Persib. Di saat tim-tim lain masih diliburkan, Hodak sudah mengenjot fisik para pemain Persib. Di latihan ini hampir semua pemain hadir kecuali yang dipanggil timnas dan Alberto Rodriguez yang masih cedera fibula. Nampaknya Hodak benar-benar ingin buktikan ucapannya soal taktik dan latihannya yang selama ini belum diterapkan pada para pemain Persib. Hodak juga sudah mulai ngomel-ngomel nih, terlihat dalam video locker room Persib saat Persib jumpa Persija. Hodak memberikan motivasi dengan cara menggebrak meja. Apalagi kala itu tim Persib masih ketinggalan 0-1. Hasilnya cukup oke, Persib terhindar dari kekalahan. Lalu, apakah emang harus dikerasin para pemain Persib baru bisa bangkit nih? Dari Persebaya, PSSI resmi menolak permintaan Persebaya yang mengajukan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Seperti diketahui, tugas Uston sebagai caretaker telah berakhir saat Persebaya jumpa Borneo FC. Ini artinya Persebaya akan terkena sanksi denda 100 juta jika sebelum laga lawan Madura belum juga dapatkan pelatih kepala. Ini sebenarnya sedikit mengejutkan bagi kami sebab di situs Transfermarkt, Uston ini lisensinya UEFA Pro. Tapi setelah kami cek di situs PSSI, Uston ternyata cuma punya lisensi AAFC dan tengah jalani kursus kepelatihan AFC Pro dan belum lulus. Aduh, ini Transfermarkt ternyata bisa salah juga ya. Ya udah deh, ambil aja dulu tuh pelatih yang lisensinya sesuai, tapi tetap Uston yang latih, kan beres. Gitu nggak? Di sisi lain, pelaku rasisme terhadap bek Persebaya Yohanes Kandaimu yakni akun @rverdel12 akhirnya mendatangi Kandaimu untuk meminta maaf. Sebelumnya, aksi rasisme ini dialami Kandaimu saat Persebaya jumpa Borneo FC. Kandaimu yang dianggap blunder lakukan gol bunuh diri dihujat dan alami aksi rasisme. Sontak para pemain Persebaya lainnya tak terima dan melaporkan ini pada pihak APPI dan pihak berwajib hingga akhirnya sang pelaku mendatangi Kandaimu dan meminta maaf. Kami pun minta maaf baru bisa membahas hal ini sebab banyaknya pekerjaan kami dan waktu yang terbatas dan juga durasi video kami yang cukup terbatas. Tapi intinya kembali kami katakan, mental sebagian warga kita itu bobrok, benar-benar bobrok. Kalian anggap diri kalian supporter, tapi kok mentalnya kayak mental pecundang ya. Kalau kalian belum paham arti dari kata supporter, jangan sok-sokan ngaku supporter. Supporter kok maunya menang doang. Hujat mah gampang, tapi mampu nggak lu kayak orang yang lu hujat? Saya kembali tegaskan buat orang yang masih suka ngehujat dan masih suka rasisme, saya bilang kalian itu sampah, tai, nggak guna. Dan buat para pemain yang terkena aksi rasisme dan hujatan, nggak usah segan-segan, laporin aja ke pihak berwajib, jerat dengan undang-undang ITE dan undang-undang anti rasisme. Nggak usah pakai jalur mediasi. Ini kalau dibiarin terus nantinya kan akan diikutin sama yang lain. Ntar gua juga aksi rasisme, gampang kok, tinggal minta maaf. Maaf, kalau maaf berguna, buat apa ada polisi? Dan buat APP ini tolong ya, kalau ada pemain yang kena rasis lagi, udah nggak usah ada jalur yang namanya tuh mediasi, langsung aja pakai jalur hukum. Orang-orang kayak gini nggak bakalan jera kalau pakai mediasi, dan ini akan terulang terus. Oke, Ketum Jackmania Diki Sumarno mengunggah video seseorang yang bernama Rahmat Hidayat yang mengaku sebagai korban kerusuhan Persija versus Persib. Orang ini mengaku bukanlah penjual cuanki, namun hanya penonton biasa yang terkena salah sasaran. Kami paham maksud Ketum Jackmania upload video klarifikasi ini. Tujuannya agar mendinginkan situasi kan, dan jangan sampai keributan yang besar lebih besar lagi terjadi lagi, apalagi sampai paguyuban tukang cuanki marah. Tapi menurut kami justru ini malah akan makin parah sebab ada beberapa kejanggalan di sini menurut kami. Yang pertama, orang ini mengaku bukan supporter Persija maupun supporter Persib. Secara logika, orang Indonesia apalagi cowok datang ke stadion itu cuma ada 3 faktor. Yang pertama, dia pendukung tuan rumah.
Yang kedua, dia pendukung tim tamu. Yang ketiga, dia ini pedagang atau tukang parkir. Itu kalau orang Indonesia loh, kecuali orang bule atau cewek. Kalau orang bule datang ke stadion emang mau nonton pertandingannya, dan kalau cewek datang ke stadion yang ditonton adalah pemainnya yang ganteng-ganteng, ya kan? Jadi kalau katanya orang dia ini bukan supporter Persija atau Persib, ini tetap nggak masuk akal. Kalau bikin alasan itu yang logis bang, orang Indo zaman sekarang mah bukan orang Indo zaman dulu, udah pada pinter orang zaman sekarang mah. Kecuali dia bilang, saya datang ke stadion cuma mau beli cuanki, kebetulan ada keributan dan saya jadi korban salah sasaran. Ini baru masuk akal dan bisa dibilang salah sasaran. Tapi di sini dia bilang dia emang nonton tapi bukan pendukung Persija atau Persib, kan nggak masuk akal bro. Yang kedua, ditekan. Ini orang ditekan saat berikan klarifikasi. Terlihat dalam ekspresi wajah dia saat bicara. Saya tahu kalau ini orang ngaku Jackmania, habis dia didatangi Jackmania dan nantinya ditanya kartu anggota Jackmanianya punya apa enggak, dan dia nggak punya. Begitupun sebaliknya, kalau dia ngaku Boboto, habis dia didatangin Boboto dan diminta kartu anggota, sementara dia nggak punya, ya kan? Yang ketiga, oke lah kalau ini untuk mencegah para tukang cuanki emosi pada Jackmania, ya mungkin akan efektif. Tapi tetap dong itu gerobak cuankinya rusak, dagangannya pun rusak. Artinya apa? Tetap dong ada korban dari pihak pedagang, ya kan? Bagaimana dengan Ridwan Boboto Bogor yang masih terbaring di rumah sakit? Apa itu bukan korban juga? Maaf, kami nggak bermaksud memperkeruh suasana. Cuma, nih pikir aja ya, ini kalau dibalik nih, pendukung Persib yang anarkis, udah rame sampai sebulan bahkan setahun. Bahkan media-media besar terus menggoreng masalah ini. Mungkin sanksi sangat berat akan langsung diterima Persib dan Boboto. Bisa diusir ke Kalimantan nih Persib. Tapi ini, media-media besar seolah adem ayem. Padahal, oke lah klarifikasi is klarifikasi. Tapi secara kasat mata, anarkis tetap anarkis, hukum tetap hukum. Ada korban, ya pasti ada pelaku. Usut tuntas dulu biar jadi pelajaran. Sebab kalau dibiarkan, mau berapa banyak lagi korban berjatuhan. Sepak bola itu hiburan, bukan ajang pukul-pukulan dan arogansi. Buat oknum-oknum yang masih suka ribut, kalau kalian pikir dengan ribut bakalan naikin pamor kelompok kalian dan klub kalian, itu pikiran yang tolol. Justru dengan kalian itu sering ribut dan anarkis, pamor kelompok kalian akan semakin jatuh dan pamor klub kalian pun akan semakin jatuh. Sebab kalian dan klub kalian akan dicap seperti ini. Ini tim dan pendukungnya prestasi mah kagak ada, tapi yang ada anarkis doang. Yang jelek siapa? Kan semuanya. Mikir.